Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Taufiki Aslo Komar dengan NIM 30 2022 00 240. Sebelumnya maaf Pak karena dikarenakan ujian waktu ujiannya yang tidak memungkinkan dan waktunya memang sudah mepet. Dikarenakan itu saya izin membuat video untuk menjelaskan tugas tambahan kemarin yang masih belum lengkap karena kemarin saya sempat maju Pak. Sudah dapat plus 2, cuma sama Bapak disuruh buat soal yang damping atau redaman itu sama dikasih hasil SAT-nya plus pengerjaan model 3D-nya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tambahan kemarin, soal kemarin yang masih kurang untuk melengkapi agar bisa dapat plus 4. Baik, ini kan soal kemarin Pak, yang kemarin. Nah, terus yang ini saya tambahkan mencari struktur SDOF, redaman, struktur SDOF, redaman, mencari nilai T dan grafik respon struktur. Nah, di sini kan diketahui sekian, cuma bedanya kalau redaman itu dia ada nilai C-nya. Jadi saya buat nilai C-nya itu 0,05 atau sama dengan 5%. Jadi nanti diketahui di sini kita masukkan mencari nilai massa, inverse, kekakuan, dan T didapatkan sekian 0,91 skon. Terus masukkan pada grafik yang telah Bapak share di grup, itu saya masukkan nilai massanya, kemudian nilai kekakuan, dan nilai C-nya tadi 0,05. Nah, untuk inputnya ini, kemudian outputnya yang kita dapatkan ini, dan untuk grafiknya seperti ini Pak. Dan untuk grafik respon struktur dengan redaman 5% ini, yang dimaksud redaman itu di mana grafik yang terjadi semakin bertambahnya perpindahan waktu, maka semakin mengecil karena adanya redaman tersebut. Jadi grafiknya berbeda dengan undamping. Kalau undamping sendiri itu dia grafiknya stabil. Kalau redaman semakin semakin turun. Coba. Nah, untuk kemarin yang tambahannya ini untuk mencari respon spektrum dengan SAP juga. Nah, ini saya menggunakan kota Cirebon, Kecamatan Kesambi. Dapatkan respon spektrumnya ini. Nah, diketahui SDS-nya 0,55 kita masukkan. Nah, ini Pak, saya ingin menjelaskan yang bagian ininya. Untuk Zoom yang tadi siang itu, sebelumnya kan di kelas pernah ada yang presentasi Pak. Nah, saya sempat tanya ke orangnya, dia WT-nya pakai yang mana Pak? Nah, orangnya pakai WT-nya tuh yang massa Pak. Nah, kemudian makanya setelah Zoom tadi siang saya buat dua perbandingan untuk BT yang pakai massa dan BT yang pakai nilai W 16 ton. Sedangkan massanya kan 1,63 tadi diketahui. Saya masukkan hasilnya
0,168 ton, dan yang menggunakan nilai W 1,648 ton. Kemudian saya input ke dalam sub. Jadi saya tentukan respons spektrumnya terlebih dahulu. Ya, sebelumnya membuat strukturnya dulu dengan material dan ketentuan yang sama dengan soal ini di atas. Dengan ini bebannya 4 ton, tingginya 6, lebarnya 4. Itu saya buat di sub. Saya masukkan rekonstruksi gempanya. Di sini sudah sama Pak dengan yang ada di sana. Untuk nilai puncaknya ini 0,55 pada periode 0,927 sama dengan yang di atas ini Pak. Untuk periode di sini 0,5-nya dimulai dari sini 0, sini Pak 0,1, bukan sini 0,1 sini. Nah, setelah saya masukkan, saya run dan saya dapatkan RS X-nya tuh untuk share-nya sendiri gempanya itu 0,11, sedangkan saatnya saya sendiri menggunakan satuan ton Pak. Jadi respons struktur menggunakan SAP 2000 didapatkan 0,11 ton atau 115,4 kg kalau saya ubah ke kilogram per meter. Nah, untuk hasilnya itu cenderung lebih mendekati yang memakai nilai ini Pak, VS dengan VT-nya yang pakai massa. Sedangkan kalau yang pakai VT-nya pakai beban W nanti dapatkan 1648. Bedanya selisih jauh Pak kalau pakai yang B ini. Kemudian lanjut untuk yang soal 4 langsung saja Pak, karena sumbernya terbatas. Jadi untuk yang nomor 4 ini saya memodelkan struktur M2F dengan 3 dimensi menggunakan etap. Pertama-tama saya menentukan dimensi struktur yang akan saya buat dengan ukuran lantainya 5 kali 5 dan tinggi setiap lantai itu 4 meter. Kemudian saya memasukkan jenis material. Untuk materialnya saya sendiri itu menggunakan standar realisasinya yang ada di etap 4000 PSI. Dan kemudian spesifikasi struktur berupa ukuran kolom. Oh ya, untuk ukuran kolom sendiri saya menggunakan ini 0,5 meter kali 0,6 meter. Dan kemudian ada pelat juga dengan ketebalan 0,15 meter Pak. Nah, kemudian kalau sudah menentukan tinggal masukkan nilai-nilai spektrumnya. Di sini saya menggunakan di daerah Demak Pak. Jadi untuk respon spektrum di Demak dan saya masukkan nilainya di sini. Di sini diketahui nilai SDS-nya tuh ini Pak, yang di respon spektrum ini SDS-nya tuh 0,61 dan SD1-nya 0,55. Saya masukkan di sini SDS ini. Nah, kemudian didapatkan grafik. Untuk grafiknya sendiri pun sudah sama Pak, saya cacat di sini sama, dia di titik maksimumnya 0,61. Nah, kemudian tinggal setelah sudah ini membuat respons spektrumnya, tinggal masukkan color pattern static X, EX dan EY. Saya menggunakan lateral lobe-nya yang ini NEHRP 97 karena lebih
karena hasilnya lebih lebih sama jika dibandingkan yang lain. Kurang tahu Pak, kalau saya sendiri mencoba emang lebih efektif yang ini karena hasilnya sama. Kemudian eh, mau di load nanti akan muncul seperti di sini, tampilan di sini untuk static AX-nya sendiri, eh, direction and sensitivity-nya yang dicentang yang bagian X, sedangkan ininya tidak dicentang. Kemudian untuk ini saya ubah seed class-nya, saya menggunakan tanah lunak yang E, kemudian responnya SS sama S1-nya sesuai tadi di sini, respon spektrum desain dari web RSA Cipta Karya. SS-nya didapatkan 0,5907 dan S1-nya 0,288 saya masukkan. Nah, kemudian sini untuk ini tadi static EQ-nya sendiri berbeda dengan yang tadi. Kalau yang ini kan yang ini sendiri berbaris sama yang tadi. Ini kan static Y, jadi yang tentang yang Y sama seperti tadi, input output inputnya sama, kemudian menentukan load cache. Load cache-nya saya buat 4, ada static EX, static EY, dan respon spektrum X, respon spektrum Y. Yang ini untuk gaya statik, yang ini untuk responnya. Jadi kemudian dimodify cache-nya. Nanti kita ketemu di sini. Ini untuk ini ya, RSX-nya Pak. Jadi nanti dimasukkan ini skala faktornya sesuai ini, rumusnya gravitasi dikali I bagi R-nya 8, dapatkan segitu Pak. Nah, untuk yang lainnya pun sama, untuk RSG-nya nanti sama seperti ini jika dimodify. Cuma bedanya kalau RY sendiri dia menggunakan U2. Terus lanjut. Nah, setelah dimasukkan semua, baru bisa di-run. Di sini terdapat 6 podcast, tapi saya ambilnya yang statik sama respons spektrumnya. Untuk share 22 dari hasil analisis yang didapatkan sesuai podcast, isinya seperti di bawah ini. Yang gambar ini untuk share force 22 dari static EX dapatkan ya Mbak. Dan seperti yang Bapak contohkan untuk pembebanannya sudah sama, tapi untuk mengecek benar atau salahnya Bapak lebih tahu, karena menurut saya step-step yang saya lakukan memang sudah mengikuti cara yang Bapak berikan. Jadi untuk lebih tepatnya mungkin Bapak lebih tahu. Nah, jadi yang ini shear to force 22 diagram untuk gaya statik EY di arah sini sini. Nah, disebutkan sekian, dan ini RSX satuannya ton, disebutkan sekian, RSI. Nah, jadi itu tadi merupakan gaya gempa bumi yang diterima oleh struktur pada lokasi yang saya tentukan tadi di awal, yang saya ambil di daerah Demak. Jadi ini untuk gaya dinamisnya RS,
RSX sama RSY, dan untuk statiknya itu EX dan EY. Nah, mungkin ini itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Eh, Terima kasih. Mungkin jika ada kesalahan atau kekurangan saya dalam penyampaian atau hasil yang saya berikan kurang maksimum, saya minta maaf sebesar-besarnya. Eh, Terima kasih sekali lagi. Saya perkenalkan, saya Taufik Efel Komar, NIM 30.2022 01240, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.